Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Ayat demi ayat sudah kita kaji dan surah yang kita bahas adalah surah Al-Ankabut. Tadi kita sudah membahas ayat 8 hingga 13 dan sekarang kita akan melangkah ke ayat 14 hingga 15. Dan sudah hadir bersama kita kembali lagi guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Bu, ingin tenang atau stres? Tenang. Yakin? Yakin. Mana lebih kuat? Allah atau setan? Allah. Berarti ibu lebih tenang mendekat kepada Allah atau kepada setan? Allah. Yakin? Yakin. Nah, itulah Bu, mengapa kita selalu diajarkan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari setan. Dan setan itu laknat, rajim, terkutuk. Belum pernah ada setan mulia. Semua setan laknat. Maka lucu kalau ada manusia mendekat ke setan. Pasti tidak akan pernah tenang yang selalu bersama setan. Karena sering bersama setan, akhirnya diajak mabok. Karena sudah sering mabok, akhirnya jalannya kayak zombie. Jadi ada kota Bu di Amerika namanya Philadelphia, dikenal dengan kota zombie. Jadi di situ Bu orang jalan mabok semua. Kalau malam-malam di dugem. Dugem apa Bu? Ini gemerlap. Duduk gemetar. Oh, duduk gemetar. Ya. Dugem. Nah, itulah Bu cara setan menghilangkan stres. Tapi kalau cara Allah beda Bu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau ingin tenang, zikir aja. Ambil wudu, baca Quran. Ambil wudu, sujud, salat. Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah, bantulah dirimu dengan sabar dan sholat. Itu aja, gampang sekali. Nggak usah bayar karcis, nggak usah ngeluarkan uang, cukup ambil wudhu kan, sudah tenang. Nggak usah pakai mewah-mewahan. Ketenangan itu bukan di rumah mewah, enggak Bu. Bu, insya Allah saya doakan ibu-ibu pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Amin. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Ya Pak ya. Nah, jadi nanti ibu lihat rumah Nabi. Rumah Nabi hanya 4 meter persegi. Tapi Nabi bahagia. Tapi Nabi tenang hidupnya. Jadi ketenangan itu bukan di kemewahan. Ketenangan itu kalau kita selalu berzikir kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Ankabut, surah yang tadi Abi Amir ceritakan bahwa seperti Ustadz Inaro juga jelaskan bahwa di dalamnya ini banyak fitnah. Dalam surah ini cerita tentang fitnah. Orang yang berbuat dosa, maksiat. Karenanya tadi ibu ingat laba-laba hidupnya semuanya buruk, ruwet. Ya, rumahnya ruwet. Dan juga hidupnya juga ruwet. Nah, semua hidupnya jadi ruwet. Nah, itu semua karena apa? Karena jauh dari Allah. Jadi penyebab ruwet itu siapa? Setan. Itu aja.
Itu. Nah, penyebab fitnah itu siapa? Setan semua. Makanya mulai sekarang bye-bye setan. Gimana terang angkat tangan? Bye-bye setan. Ya. Makanya kalau ibu pergi haji, ibu melempar jumroh kan? Itu komitmen untuk tidak ikut setan. Sampai 4 hari berturut-turut. Ya, 10 Dzulhijjah itu Aqabah. 11, 12, 13 itu Wula Wusta Aqabah. Enggak berhenti-berhenti. Itu komitmen untuk tidak ikut setan. Makanya kalau ada orang pergi haji, sudah melempar jumroh, terus pulang masih korupsi, pergi haji lagi, nanti dengar suara, hei sesama setan jangan saling melempar. Apalagi kalau sampai uang hajinya dikorupsi. Ya Allah, itu dia. Gimana itu? Pas melempar jumroh, hei sesama setan jangan saling melempar. Nah makanya Bu dalam surah Al-Ankabut kita pas pada ayat yang ke 14-15 kita diajak belajar supaya hidup kita tenang, gak usah khawatir, gak usah stres. Tiru hidupnya Nabi Nuh. Jadi kata Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Di sini kenapa kok Allah cerita tentang Nabi Nuh? Supaya kita belajar bahwa hidup tenang itu kalau bersama Allah. Nabi Nuh hidup bersama Allah, dekati Allah, ngajak orang ikut Allah. Itu aja Nabi Nuh. Dan dia nggak peduli Bu tentang jumlah. Bayangkan coba kata Allah, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Nabi Nuh nggak peduli mau pengikutnya banyak, pengikutnya sedikit. Yang penting aku tetap berdakwah. Jadi Bu, sukses dakwah itu bukan karena pengikut. Sukses dakwah itu kalau kita istiqomah, konsisten. Tetap kita ikut Allah. Mau gempa, nggak ada gempa. Pokoknya tetap bersama Allah. Nah, tapi ternyata Bu. Karena banyak kaum yang nggak mau dengar kata Allah. Sehebat apapun tuh kaum. Sekaya apapun tuh kaum. Sekuat apapun tuh kaum. Kata Allah. Karena sudah nggak mau ikut Nabi Nuh. Aku hancurkan kaum itu. Tahu nggak cara Allah menghancurkannya? Allah nggak usah repot-repot. Cukup Allah kirim air. Tapi kalau airnya banyak, nah karena airnya banyak, maka itu disebut dengan istilah tufan. Di sini kata Allah, fa'akhadahumut tufan. Langsung Allah kirimkan tufan. Wahum zalimun. Karena mereka berbuat zalim. Berbuat zalim itu maksudnya apa? Ikut setan. Zalimnya ikut setan. Kenapa? Karena coba Bu, ibu lebih suka diam di mana? Surga atau neraka? Kalau ikut setan diam di mana? Berarti dia zalim kan? Kalau ibu nggak ingin zalim berarti ibu masuk ke surga. Caranya gimana? Ikut Allah. Itu aja. Jadi orang-orang zalim itulah orang-orang yang ikut setan. Karena dia ingin masuk neraka. Karena menyiksa diri namanya. Nah itulah namanya zalim. Nah lalu gimana nasib orang-orang yang ikut Nabi Nuh? Mereka semuanya naik perahu. Padahal tuh semua dunia tenggelam Bu. Karena itu sejarah manusia dibagi dua oleh para ulama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Lalu kemudian dari Nabi Nuh sampai hari kiamat. Jadi kalau secara keturunan memang secara kemanusiaan kita keturunan Nabi Adam. Tapi secara sejarah kita keturunan Nabi Nuh. Gitu. Di mana itu? Ini dia ceritanya. Fa'anjainahu wa ashabas safinah. Jadi kata Allah aku selamatkan Nuh dan orang-orang yang ikut perahu. Dan kita keturunan orang-orang yang ikut perahu. Makanya waktu itu Allah, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah agar membawa semua berpasang-pasangan. Yang hewan-hewan berpasang-pasangan. Yang pohon-pohon juga berpasang-pasangan. Termasuk juga manusia berpasang-pasangan. Akhirnya lahirlah seperti kita. Halo? Ya alhamdulillah. Lalu apa kata Allah? Dalam kisah Nabi Nuh itu ada pelajaran. Waja'alnaha ayatan lil alamin. Ayah maksudnya pelajaran. Artinya apa? Kalau kita ikut Allah, kita aman. Kalau ikut setan, nampaknya aman,
tapi dia sedang dalam kondisi ancaman. Sedang kondisi terancam dan siap-siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Jadi ibu nggak usah tergiur. Halo? Angkat tangan lagi. Halo? Mulai sekarang aku nggak akan tergiur sama lo yang suka makan harta haram. Terserah lo kaya nggak apa-apa. Yang penting aku tetap halal. Siap diazab oleh Allah lo. Halo. Ini dia nih yang kerasa kalau lagi nonton, waduh nih nggak enak jadinya. Tapi ya gitulah, apa yang disampaikan oleh ulama, guru-guru kita adalah bahan untuk introspeksi diri kita. Bukan merasa diri kita lebih suci atau apa, tapi dalam rangka mengingatkan apa yang ada dan disampaikan dalam Al-Quran. Makanya dikatakan balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah silakan yang mau nanya ibu-ibu, mana silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa dari Majelis Taklim Nurul Jannah. Mohon izin Ustadz, kalau ujian Nabi itu sangat berat, tapi Allah menolong. Bagaimana cara kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan dekat sama kita? Itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ibunda Hawa. Masya Allah. Baru pertama ketemu saya. Saya baru ketemu. Sama Nabi Adam masih. Siti Hawa. Allah. Dan dulu tingginya Nabi Adam 30 hasta. Jadi sekitar 60 hasta, sekitar 30 meter tingginya Nabi Adam. Masya Allah. Dulu tanah masih murah bu. Allah maha tahu, makanya kata Nabi, fatang qoridu ajsadun nas. Maka aku kerutkan jasad manusia bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Akhirnya jadi pendek seperti kita. Ternyata ibu masih bertahan sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Semoga Allah berkahi bunda. Amin. Masya Allah. Jadi gini bu. Ibu tadi bertanya tentang Nabi. Kalau Nabi kan ujiannya Nabi dapat kan pertolongan langsung Allah. ditolong oleh Allah. Kalau kita manusia gimana supaya yakin bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Allah? Jadi kalau ibu ingin tahu apakah aku ditolong oleh Allah, caranya ibu lihat diri ibu. Pas diuji, apakah aku ngeluh, ngomel-ngomel, kecewa, atau aku sabar, aku ridho. Ketika ibu ridho, ibu sedang ditolong oleh Allah. Tapi ketika ibu sudah mulai kecewa, ngomel-ngomel, dah lah, gak apa-apa dah, mau mati-mati dah, terserah dah, aku sobek-sobek perutku dah. Kalau sudah begitu, ini berarti sudah gagal. Kalau bahwa Allah sedang gak menolong. Kalau ibu ingin tahu Allah sedang menolong, karena ibu sabar. Jadi Nabi Nuh, coba 950 tahun ibu dihina oleh kaumnya. Kaumnya itu sampai dia itu menyembunyikan matanya, hidungnya, telinganya, dibungkus pakai baju setiap ketemu Nabi Nuh. Dihina. Nabi Nuh sabar aja, gak pernah menyerah. Akhirnya Allah menangkan. Akhirnya kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Itu dia tanda bahwa ketika ibu sabar, tidak mengeluh, tidak kecewa sama takdir Allah, maka ibu sedang ditolong oleh Allah. Terus yang kedua, ketika ibu selalu positif. Halo? Bu? Coba senyum. Coba pandang teman sebelahnya, senyum. Yes! Ketika ibu selalu positif, maka itu tanda Allah sedang menolong. Halo? Kalau ibu selalu senyum, Allah sedang menolong. Tapi ketika ibu sudah mencemberut, berarti Allah sedang menjauh dari ibu.
Paham? Mulai hari ini senyum. Gimana? Coba. Mulai hari ini senyum. Hadapi dunia dengan senyum. Gak punya uang? Senyum. Banyak uang? Senyum. Rumah kecil? Senyum. Rumah luas? Senyum. Yes. Alhamdulillah. Makasih banyak Abi. Bu. Ada uang? Senyum. Nggak ada uang? Senyum. Datang tukang kredit? Senyum. Orang senyum. Pas ditanya, Bu, cicilan bulan ini belum? Senyumin aja dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Banyak hal di dalam hidup kita yang memang pastinya tiap kita punya kadar masalah berbeda-beda. Tapi kuncinya satu, dekat sama Allah dan yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Khususnya bagi kita kalau kita pertama mau istighfar, mohon ampunan dan selalu dekat dengan Allah. Serta berdoa memohon ampunan Allah. Ya kan? Ada doanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.